Tidak ada. Tinggal reruntuhan sahaja. Semuanya karena masalah yang mereka hadapi. Pendirian yang mereka hadapi. Dari Efesus sampai Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan salah satu daripada contoh hari ini, kita bercakap tentang gereja Laodikia. Bagaimanakah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Laodikia? Lihat di dalam ayat 14, pribadi Tuhan Yesus untuk jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Laodikia sesuai dengan keperluan jemaat itu. Dia mengatakan bahwa inilah firman dari Amin, saksi yang setia. Ada 3 identiti yang ditunjukkan oleh Yesus mengenai siapa dia kepada jemaat di Laodikia. Yang pertama adalah dia bernama Amin. Bukan karena Amin yang kita ada waktu berada di Mesir, nama guide kami, tour guide kami adalah Amgad Amin. Bukan dia. Tapi dia dipanggil Pak Amin. Sampai hari ini kami masih saling berhubungan di antara satu sama lain. Amin berarti kebenaran atau pasti atau ya. Bila Anda bercakap tentang hujung doa Anda, amin, mesti kita tahu mengapa kita kata amin. Jangan nanti bila saya katakan ada amin, semua kata amin, tapi tidak tahu aminnya untuk apa. Seperti seorang penunggang kuda yang baru membeli seekor kuda. Kuda itu istimewa karena dia ada isyarat. Kalau haleluya, dia akan berlari. Kalau amin, dia berhenti. Jadi karena dia ada satu pemilik yang baru. Pemilik lama mengajar dia, kalau kau mau dia lari, kau katakan haleluya. Semua kata haleluya. Kalau kau mau dia berhenti, beritahu dia amin. Semua kata amin. Jadi selepas dia membeli kuda itu, dia serenuk menunggang kuda itu. Begitu laju sampai dia hampir terjun ke dalam satu gaung. Dan dia bertanya-tanya, apa itu? Istilah untuk memberhentikan kuda itu. Ada apa itu? Dia kata yang doa di gereja itu katanya. Lalu dia kata, Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu sampai habis. Sampai di satu tempat, dia kata, amin. Dia hampir terjun. Kaki kuda masih terangkat seperti begini. Karena dia kata amin, maka kuda itu berhenti. Dia selamat. Tapi karena terlampau senang hati, dia kata haleluya katanya. Dan Anda tahu bila dia berkata haleluya berarti kuda itu akan terjun. Saudara, kita perlu tahu mengapa kita kata amin atau haleluya. Dalam hal ini mereka mesti tahu mengapa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Laodikia. Amin. Bermaksud adalah kebenaran. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang muktamad. Dan tidak ada lagi yang boleh ditambah. Amin. Semua kata amin. Saudara, Yesus juga memperkenalkan dirinya sebagai saksi. Perkataan saksi setia dan benar ini dalam bahasa Yunani ada hubung kait dengan mati syahid, matoria. Bermaksud bahwa kesetiaan akan membawa kepada cabaran selanjutnya, yaitu dalam segala keadaan pun
dia tetap setia. Dan Yesus ini telah menunjukkan kesetiaannya. Ketika dia menuju ke Yerusalem di minggu terakhir dalam pelayanan di muka bumi, Petrus coba menahan dia, jangan pergi ke Yerusalem. Tapi dia mengatakan, nyalah iblis, pikiranmu tidak seperti pikiran di atas. Mengapa walaupun dia tahu dia akan pergi ke kayu salib, Yesus tetap setia. Bayangkan waktu dia sudah tergantung di atas kayu salib. Salah satu daripada banyak suara-suara di kaki salib itu mengatakan bahwa kalau engkau anak Allah, turun dari salib itu. Dan kami akan percaya, kalau Yesus turun dari salib itu, dia boleh turun. Tapi kalau dia turun dari salib itu, kita tidak ada jalan keselamatan selanjutnya. Saudara, karena satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada yang lain. Saudara, dia tetap setia. Dari atas kayu salib itu tidak begitu tinggi untuk turun. Dan Yesus boleh turun, dia sanggup turun, dia berkeupayaan turun kalau dia mau turun. Sedangkan dari surga itu tinggi, jauh. Dia turun dengan setia. Mengapa dia tidak turun dari salib itu? Sebab dia saksi yang setia. Dia setia karena kasihnya. Dia setia karena saudara-saudari dan saya dalam keperluan untuk diselamatkan. Yesus juga dikatakan bahwa permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 14. Yesus ini adalah sumber segala ciptaan Tuhan. Dari permulaan Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman yang keluar daripada mulut Allah itu adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14, yaitu Yesus Kristus. Dari permulaan, dia adalah sumber segala ciptaan. Dia memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Laodikia sebagai amin, sebagai saksi, sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Menunjukkan bahwa keutuhannya, kedaulatannya, dan keupayaannya tidak ada tuluk bandingnya. Dia adalah Tuhan yang luar biasa dan mengerti keadaan di Laodikia. Apa yang dia coba tunjukkan dalam bagian kedua, pekerjaan dan perbuatan jemaat Laodikia. Ada pekerjaan, suam-suam kuku. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Waktu saya membaca ayat ini bertahun-tahun, saya pikir yang panas saja berguna. Rupanya menurut firman Tuhan ini, dalam tulisan yang ditulis di sebuah buku oleh seorang pendeta yang telah pergi ke 7 gereja ini, dia berkata, sebenarnya yang sejuk juga penting, yang panas pun penting. Yang tidak boleh pakai adalah suam-suam kuku. Mengapa? Sebab ada mata air dingin untuk menyegarkan mereka yang berada dalam kepanasan di padang gurun. Sementara bagi mereka yang kedinginan, akan ada mata air panas untuk memulihkan mereka. Dingin untuk menyegarkan, panas untuk pemulihan. Kedua-duanya penting. Kedua-duanya diperlukan. Jadi itulah sebab Tuhan kata, alangkah baiknya sama ada kamu ini dingin atau panas, bukan tengah-tengah. Sebab yang dingin untuk menyegarkan, air yang panas untuk pemulihan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sementara air yang suam-suam kuku
tidak menyegarkan, dan tidak memulihkan. Sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kukuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau jemaat suam-suam kukuh, tidak panas, tidak sejuk, tidak menyegarkan, tidak memulihkan. Itu sama seperti yang Yesus katakan. Kalau keasinannya tidak ada lagi, telah hilang, maka tidak layak lagi, tidak wajar lagi, tidak berguna lagi. Garam itu selain daripada diinjak-injak. Jemaat yang tidak panas, tidak sejuk, hidup dalam keadaan suam-suam kuku. Hampir-hampir dikatakan perkataan useless atau tidak berguna, kecuali dipulihkan dan disegarkan. Ini maksud Tuhan. Jemaat Laodikia adalah akhirnya karena memang tidak berguna lagi, maka dimuntahkan daripada mulutku, kata Tuhan. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku karena tidak dingin, tidak panas, tidak memulihkan, tidak menyegarkan. Apa yang tidak memulihkan, tidak menyegarkan secara rohani, langsung tidak berguna lagi. Itu keadaan jemaat di Laodikia. Dan Tuhan nampak itu. Tuhan tahu itu. Bahwa memang tidak berguna lagi. Untuk apa disimpan pada akhirnya. Kalau memang jemaat demikian tidak lagi berguna. Kecuali akan dipulihkan yang kita akan lihat kemudian nanti. Apa yang menyebabkan jemaat Laodikia itu suam-suam kuku? Dan mungkin ini juga akan menyebabkan Anda menjadi suam-suam kuku dalam kehidupan rohani Anda. Ayat 17 mengatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Gereja atau jemaat di Laodikia adalah jemaat yang berpikir mereka itu kaya dan memperkayakan diri, tidak kekurangan apa-apa, termasuk tidak memerlukan Tuhan lagi. Apa tidaknya? Dalam sejarah di Laodikia, Laodikia ini telah dimusnahkan oleh gempa bumi pada tahun 60. Bukan 1960, tapi tahun 60. Masa itu kerajaan Roma telah menawarkan sejumlah uang untuk membangun semula kota itu. Itu seperti pelaburan. Seperti bangunan yang terbengkalai di sebelah sini itu. Atau pada beberapa bangunan lain yang terbengkalai. Ada tawaran-tawaran daripada tempat lain untuk memulihkannya dan melanjutkannya. Apa yang berlaku dengan Laodikia? Bila telah dihancurkan, dimusnahkan oleh gempa bumi, dan Romawi mahu melabur untuk memulihkan, membangun semula kota itu. Mereka kata, tidak payah. Laodikia kata, tidak payah. Kami akan membangunnya sendiri. Kami cukup kaya untuk melakukannya dan memulihkan kota ini. Ada banyak implikasi lain mengapa mereka menolak, tetapi keangkuhan dan kesombongan itu yang memikirkan mereka boleh melakukannya tanpa bantuan orang lain telah mengakibatkan mereka tidak dapat membangun semula. Apa tidaknya? Secara fisikal, secara ekonomi, secara pendidikannya, Laodikia itu
dikenali dengan 3 perkara. Yang penting, pertama, dia adalah pusat perbankan, pusat pengurusan keuangan di wilayah Asia Kecil. Kalau ada banyak bank-bank yang ditubuhkan, dimulakan di satu tempat, berarti tempat itu mulai menarik perhatian ramai ahli-ahli ekonomi. Dan di Laodikia adalah satu tempat pengurusan keuangan. Bukan bank tutup, tapi bank dibuka. Seperti di Kota Kinabalu, semakin banyak hotel-hotel yang dibuat, menunjukkan bahwa industri pelancongan sedang naik. Yang terkini, Sheraton yang akan lebih tinggi, walaupun itu laluan untuk satu ketika, laluan kapal terbang. Itu sebab KK tidak banyak bangunan yang tinggi-tinggi karena ada laluan kapal terbang. Tapi ternyata bahwa semakin lama, semakin banyak yang dibangunkan. Saudara, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang berlaku. Laodikia adalah begitu. Dia pusat pengurusan keuangan wilayah Asia Kecil. Dia juga adalah pusat perkilangan kain kapas hitam dan berkilat. Bayangkan itu satu jenis kain yang sangat mahal pada zaman dan dunia rumah pada waktu itu. Semua ahli-ahli perniagaan kain, tekstil, sedang menaruh perhatian kepada kawasan Laodikia. Bukan itu saja. Ada juga bangunan-bangunan atau sekolah-sekolah kedokteran yang dibina di tempat tersebut, pusat latihan perubatan, khususnya salap yang boleh menyembuhkan luka, khususnya di mata orang. Jadi kalau sinario seperti begitu sedang diberikan tumpuan di satu tempat, pastilah ramai orang akan datang. Seolah-olah kalau pergi Pulau Pinang, pergi Johor, pergi Singapura, atau sekurang-kurangnya di kawasan Sunway, from Westland to Wonderland misalnya. Itu ada universitinya sendiri, ada tempat hospitalnya sendiri, ada banyak college-college, ada tempat perniagaan-perniagaan. Di satu tempat, di Lembah Kelang misalnya. Saudara-saudari, bila ini semua berlaku di satu tempat, maka terjadilah satu kebanggaan bahwa kami tidak memerlukan apa-apa. Kami boleh hidup tanpa orang lain. Dan karena keyakinan terhadap apa yang dibuat oleh manusia, keyakinan terhadap apa yang mungkin hanya dapat dinikmati untuk sementara waktu, sedang menular di kawasan Laodikia. Maka pengharapan terhadap jaminan daripada Tuhan semakin lama semakin kurang. Ada satu tempat, dan saya harap saya dapat melawat tempat itu tahun depan, adalah sumber air yang hangat, panas. Tetapi karena lebih kurang 19 kilometer, saluran itu dilalui oleh air yang panas itu. Bila sudah sampai kepada sasaran dan pengguna, dia tidak sehangat seperti di permulaan lagi. Mengapa? Sebab dalam perjalanan aliran air panas itu, ada banyak tempat-tempat yang mengubah suhu air itu. 19 km itu cukup jauh untuk melalui perubahan-perubahan. Batu-batu yang sejuk, dinding-dinding yang dingin, mengubah kehangatan permulaan sampai pada penghujungnya tidak lagi sehangat di permulaan, tetapi menjadi suam-suam kuku. Semua kata suam-suam kuku. Begitu keadaan kehidupan rohani kita. Di permulaan begitu hangat. Waktu terima Yesus begitu bersemangat. Dalam beberapa tahun, kedinginan dan cabaran dunia kiri dan kanan Anda
menyebabkan iman Anda mulai sejuk. Dan bila sampai kepada penghujung daripada semua perjalanan iman kita, bandingkan kehangatan hidup rohani Anda sebelumnya dengan pada waktu ini. Apakah masih hangat atau sudah berubah? Kehangatannya sudah turun. Suam kuku. Kita ada lebih 100 orang daripada diocese kita menghadiri Empower 21. Bersama dengan 11,000 orang daripada 46 negara di Jakarta baru-baru ini. Suasananya hangat, penyembahannya luar biasa. Dan ramai yang diberkati, ramai yang dihangatkan untuk mengikuti apa kata Tuhan. Dari Jepun, dari Korea, daripada Brazil, dari kawasan Afrika, dari kawasan Eropa, dari kawasan Amerika Latin, Utara dan Selatan, hadir bersama juga pastinya dari Indonesia. Berapa ramai di antara kita yang tetap hangat bagi Tuhan. Saudara, akan tiba waktunya bila ramai yang hangat akhirnya menjadi suam-suam kuku atau terus dingin rohani. Karena mereka akan melalui satu perjalanan yang jauh dalam kehidupan mereka bersama-sama. Tuhan tahu itu. Tuhan kata, aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu keadaanmu. Sebab itu di dalam ayat yang ke-18, aku menasihatkan engkau, kata Yesus, supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api. Dimurnikan dalam api. Bermaksud bahwa akan ada waktu iman kita harus dimurnikan di dalam api. Dan pemurnian ini amat menyakitkan. Karena harus dibakar dengan api. Yang menariknya adalah yang memurnikan, yang menggunakan api itu memurnikan emas tidak akan berhenti untuk membakar emas itu. Sebelum bayang-bayang pemiliknya dipantulkan melalui bentuk emas itu. Selagi bayang-bayang Yesus, image Yesus Kristus, keserupaan dengan Yesus Kristus belum terpancar dan terpantul di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus Kristus, pemurnian ini tidak akan berhenti. Dia akan terus menerus. Relakan diri untuk tetap dimurnikan. Yesus berkata, dalam ayat 18 sekali lagi, engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih daripada jenis pakaian yang mahal pada waktu itu, tidak seindah yang Tuhan boleh berikan, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Pakai apa yang benar di dalam Tuhan. Mengenakan baju zirah keadilan, dan pada masa yang sama, jubah pujian, kebenaran di dalam Tuhan. Agar jangan ketelanjanganmu kelihatan dan memalukan. Dan lagi dia kata, ada jenis salap, ada jenis salve, ada jenis perubatan yang melumaskan matamu untuk melihat. Yesus kata di sini, minyak untuk melumaskan matamu supaya engkau dapat melihat, bukan dengan apa yang kamu pelajari di sekolah kedokteran di Laodikia. Tapi Tuhan kata, kalau engkau membelinya daripada aku, memilikinya daripada aku, engkau akan melihat
hal-hal rohani yang besar. Bukan dari sudut duniawi, tapi dari sudut kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebab itu bagi mereka yang menuruti kehendak Tuhan, di dalam bagian ketiga 19 sampai 20, ada potensi jemaat di Laodikia. Dia kata, barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertaubatlah. Kalau Tuhan mengajar, menunjukkan kita masih dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau dibiarkan oleh Tuhan menurut kehendakmu sendiri, engkau akan semakin lama semakin jauh daripadanya. Bukankah dalam kitab Roma pasal 1 mengatakan bahwa karena mereka menuruti kehendak mereka sendiri dan keinginan mereka sendiri, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada kehendak mereka. Itu adalah seperti apabila kita melepaskan Tuhan dari hidup kita, maka Tuhan akan melepaskan kita kepada apa yang kita kehendaki. Itu seperti memandu kereta, turun bukit dan menekan brake. Di Kimanis misalnya, jalan Kimanis. Kalau Anda melepaskan brake, maka kereta akan terus meluncur laju ke bawah. Berarti bila Anda melepaskan Tuhan dalam hidup Anda seperti brake, Tuhan membiarkan Anda meluncur ke bawah, menuruti kehendak-Mu. Berapa ramai di antara kita yang telah melepaskan Tuhan dan Anda telah mengalami kesulitannya, mengalami keadaannya ketika Tuhan melepaskan Anda kepada kehendak-Mu sendiri dan Anda akhirnya tidak mampu untuk kembali lagi. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa yang kukasihi adalah yang kuajar, yang kutegur. Selagi ada teguran, selagi ada pengajaran, selagi Tuhan mengasihi. Sebab itu selagi Tuhan mengasihi kita, jangan lepaskan peluang untuk diajar dan ditegur oleh Tuhan. Barang siapa aku kasihi, kata Tuhan, kutegur dan kuhajar. Sebab itu permintaan daripada Tuhan adalah relakan hatimu untuk bertobat daripada suam-suam kuku. Bukan itu sahaja. Dalam ayat yang ke-20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Secara ringkasnya, kalau Anda membuka pintu hati Anda untuk Tuhan Yesus, Dia ingin bersekutu denganmu, Dia ingin dekat denganmu, Dia ingin sentiasa hadir dalam kehidupan, dekat dengan engkau. Dimanapun Anda berada, Anda akan teringat Yesus sentiasa dekat dengan engkau. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu relakan diri, buka hatimu kepada Tuhan. Mereka yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam kehidupan mereka, yang sudah membuka hatinya dan mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, Anda terus hidup di dalam takut akan Tuhan, menjadi murid Yesus Kristus yang sepatutnya. Bagi Anda yang belum membuka hati dan menerima Yesus, hanya menjadi Kristen begitu-begitu saja, hari ini ayat 20 sekali lagi Tuhan memakai, lihat aku berdiri di muka pintu, pintu hati kita, dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengarkannya, suara Tuhan, tolong buka hatimu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab dengan berbuat demikian Tuhan memberikan perjanjian kedudukan di dalam Tuhan. Barang siapa menang, ayat 21, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, kata Tuhan. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku
di atas takhtaku. Dia mau selalu bersama dengan kita. Dia mau selalu bersekutu dengan kita. Yesus Kristus ini terpulang pada Anda untuk menerima dia. Bagi Anda yang mungkin selama ini sudah menjadi seperti jemaat suam-suam kuku. Yang hangat itu telah mengalir sebelumnya. Tetapi terlalu banyak laluan-laluan liku-liku kehidupan yang telah menjadikan semangat Anda kendur dan sejuk secara rohani. Yesus berkata, relakanlah hatimu dan bertaubatlah. Selagi Yesus ada, selagi ada harapan untuk hangat kembali atau sejuk kembali, tidak suam-suam kuku. Akan ada penyegaran, akan ada pemulihan di dalam Tuhan. Yang penting Anda datang kepada Tuhan. Saya telah katakan tadi bahwa pada hari ini semua 7 gereja ini tinggal timbunan puing-puing, tinggal reruntuhan. Sebahagian bangunan gereja itu masih ada di situ, tapi tidak digunakan lagi. Hanya baik untuk lawatan sambil belajar dan mengenang semula sejarah hidup gereja-gereja tersebut. Hanya tinggal kenangan. Jangan sampai nama Anda tinggal kenangan tanpa apa-apa impak rohani kepada kawan-kawan yang lain. Tapi reruntuhan gereja itu juga akhirnya menjadi amaran untuk kita. Kalau Anda seperti 7 gereja ini dan berterusan seperti begitu sehingga Anda dipanggil pulang, meninggalkan dunia ini. Jangan hanya tinggal nisan Anda menjadi kenangan. Jangan hanya tinggal nama Anda jadi kenangan. Jangan sampai setiap tahun mayat Anda yang diawitkan, ditukar baju, dan dibawa bergambar semula, itu saja yang ada. Walaupun kita tidak membolehkan hal itu. Jangan sampai akan ada memorial service, seperti besok ada memorial service di sini. Juga kemarin ada satu. Tinggal kenangan. Semuanya karena impak 7 gereja ini, amaran daripada 7 gereja ini tidak didengar baik-baik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, wajar sajalah Tuhan mengakhiri setiap surat sebagai peringatan keras untuk kita. Di dalam ayat yang ke-22, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalau Anda masih ada telinga, kalau saya masih ada 2 telinga, firman Tuhan mensyorkan supaya kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 7 gereja adalah amaran keras untuk kita. 7 gereja dalam Alkitab adalah satu peringatan penting untuk kita. Tapi juga 7 gereja ini menjadi motivasi atau semangat untuk kita terus berjuang untuk masa depan. Sampai kita bertemu dengan Bapa di surga muka dengan muka. Gereja ini mungkin tinggal reruntuhan. Tetapi message di sebalik surat ini tetap sama.
dan hidup sampai pada hari ini. Sebab itu, sekali lagi saya peringatkan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, termasuk Anda di All Saints Cathedral dan di mana saja Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah disampaikan dengan setia, walaupun dalam bentuk sederhana. Suara hamba-Mu juga akan berhenti sampai di sini pada hari ini. Kami mohon suara Roh Kudus Tuhan yang berkata kepada jemaat-jemaat akan terus berkumandang kedengaran jauh di dalam hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Supaya kami boleh mentaati dengan setia firman-Mu yang Engkau telah ucapkan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.